Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Pak Wildan. Nah, di video ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengerjakan tugas-tugas dan terutama proyek-proyeknya yang sudah saya berikan di Google Classroom. Dan nanti di situ juga saya akan menjelaskan sedikit tentang maksud-maksud dari codingannya itu seperti apa, maksud-maksud dari materi-materinya, seperti itu ya istilahnya. Oke, lanjut aja. Yang pertama itu langsung aja kalian masuk ke Google Classroom-nya, langsung ke Classbook. Nah di sini ada dua tugas dan project. Kita ke project dulu, kita ke projectnya. Oke, nah untuk projectnya ini ada dua, yaitu project aritmatika dan struktur kontrol. Kita baca dulu itu instruksinya itu disuruh apa toh? Gitu ya. Nah jadi nanti ketika kita membuat program itu pasti tidak akan melenceng dari apa yang diminta. Yang pertama, buatlah program aritmatika yang terdapat operator, ada 5 operator yang saya minta. Itu nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah jangan lupa juga itu nanti di codingan kalian disertai nomor absen, nama, dan kelas yang bisa dibuka di layar seperti itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kalian klik ini linknya ada di bawahnya. Itu adalah gunanya untuk mengcoding Java. Ini kan ada tulisannya online Java compiler ya, jadi kita nggak perlu apa itu install terlebih dahulu, kita langsung pakai saja. Nah lanjut di sini ya. Di sini ini ada 3 bagian, ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada judul programnya. Ini nanti adalah bisa menjadi nama filenya. Misalkan ini kan projectnya adalah aritmatika ya. Aritmatika berarti aritmatika. Kita beri nama, saya beri nama aritmatika. Kalian mau memberi nama apa saja itu boleh, asalkan codingan yang ada di dalam ini itu nanti adalah codingan aritmatika seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada kurung kurawal ya kan. Ini ada ini kita bahas ini dulu, public static void main ini ya. Jadi nanti setiap project Java itu pasti nanti ada satu class main yang dinamakan class main. Itu ciri-cirinya adalah ada public static void main-nya. Fungsinya adalah itu untuk menjalankan project yang sudah kita buat. Nah nanti kita akan melihat perbedaannya di materi-materi yang akan kita pelajari nanti. Oke, selanjutnya ini kan ada kurung kurawal ya. Ini kurung kurawal pembuka. Kurung kurawal pembuka ini adalah pembuka di badan programnya. Jadi kalian ketika ingin menulis sebuah programnya di sini. Oke, selanjutnya yang dimaksud dengan sistem. Oke, selanjutnya ya. Ini karena ini ada pembuka, pasti nanti ada penutupnya itu di sini. Ini penutup untuk badan programnya. Seperti itu. Nah, struktur dari Java seperti itu. Public class, terus ada public static void main, terus nanti ada 2 kurung kurawal penutup, ada 2 kurung kurawal pembuka juga. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah di sini kan ada sistem outprintln. Sistem outprintln itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kurung. Nah di sini itu ya. Jadi sistemnya itu akan mengeluarkan apa saja yang ada di dalam kurung. Nah karena di sini itu ada tanda petik. Fungsinya tanda petik itu apapun yang ada di dalam tanda petik itu nanti akan dimunculkan di layar gitu ya. Nah ini nanti saya akan menjelaskan sedikit perbedaannya. Oke, kalian masih ingat apa itu ada angka, ada huruf kan? Nah jadi ketika kita ingin print ya, ini kan mengeprint seperti ini kan bisa ya. Berarti ini yang di baris nomor 5 ini, kan ada sistem outprintln kurung 1. Berarti nanti yang dikeluarkan apa?
1. Jadi yang ada di dalam kurungnya itu nanti yang akan dikeluarkan. Tuh. Nah, karena di sini ada teks, kalau teks itu pasti menggunakan tanda petik 2. Apapun yang dikeluarkan itu nanti di dalam tanda petik. Nah, sekarang ini ya, sekarang coba ini di plus 1 seperti ini juga bisa. Jadi untuk proyek aritmatika itu sebenarnya kalian nggak perlu memakai variabel dulu, boleh, nggak harus pakai inputan dulu juga boleh. Yang penting itu kalian paham konsepnya dulu dari aritmatika seperti itu, nanti baru kita praktek yang ada inputan dari keyboard gitu. Jadi kemarin saya lihat udah ada sebagian yang menggunakan, tapi nggak apa-apa, itu udah bagus. Oke, selanjutnya, nah di sini ini kan kedua proses angka ya ini ya kan. Jadi ini nanti akan yang dikeluarkan adalah 1 plus 1 seperti itu. Tapi ketika ini diberi tanda T2, ini yang dikeluarkan nanti hanya 1 plus 1 ya, coba. Nah, jadi ini fungsinya execute itu untuk menjalankannya. Oke. Nah ya kan, jadi seperti itu. Nah, ketentuannya yang ditugas ini apa? Disertai nomor absen, nama, dan kelas. Nomor absen, kalian menggunakan ini aja, kalian menggunakan nomor absen 999 misalkan lo ya, misalkan. Terus ini nanti ada namanya Matudan. Selanjutnya ada kelas, karena kalian sudah kelas 2, ingat kalian sudah kelas 2 lo ya. RPL 2 RPL 3 aja ya. Oke, seperti itu. Jangan lupa juga setiap ada codingannya itu nanti diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, ini ada titik komanya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah proyek aritmatika ya. Proyek aritmatika berarti ini saya munculkan lagi. Saya kepingin memunculkan biar ada penjelasan juga. Proyeknya itu aritmatika, proyek aritmatika. Nah, ini boleh banget. Jadi ketika kalian ingin membuat coding program itu, yang penting poin-poinnya ada nomor, terus ada nama, kelas kan. Nah, terus kalian mau menambahin apa aja itu boleh. Ada yang pasti juga ada proses-proses dari aritmatikanya. Misalkan nih, kan tadi kan sudah ada contohnya tuh. Contohnya kan ada 2 ya. Jadi ini 1 plus 1. Ini adalah data ya, kedua data ini akan dijumlahkan ya, nanti keluarnya akan jadi seperti ini. Nah, sekarang misalkan Pak, itu kan tiba-tiba 2, misalkan mau menambahkan keterangan, bisa. Caranya gimana? Karena keterangan itu pasti adalah teks, kita awali dengan tanda petik 2. Hasil penjumlahan gitu ya. Nah, karena ini sudah ada petik 2 pembukanya, kita beri penutup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba execute ya. Nah, ini bisa. Nah, ini ada errornya nih. Jadi kalau misalkan kalian ada error, jangan berpatah semangat. Nah, di sini kan ada errornya itu di bagian ini. Kurangnya itu apa? Jadi ketika ini kalian ingin memberikan keterangan,
dengan adanya sebuah proses atau nanti itu ada variabel juga, nanti akan saya contohkan. Kalian tambahkan tambahin plus lah istilahnya kayak gitu. Nah sekarang gimana, coba hasilnya. Nah padahal ini kan Pak itu kok hasilnya kok bisa 11, padahal ini kan 1 tambah 1 harusnya 2 gitu ya istilahnya. Nah, karena apa? Karena ini tidak ada kurungnya, jadi harus dikasih kurung dulu. Konsepnya sama seperti penjumlahan matematika. Ketika itu penjumlahan matematika itu pasti dari kiri ke kanan itu sama semua, dari pokoknya ketika itu pi polondo ping poro lansudo, ping poro tambah do, nah itu ada tingkat-tingkatannya, itu pasti nanti akan berbeda juga. Nah jadi ini harus dikasih kurung kurawal. Ketika tidak diberi kurung kurawal, nanti baca programnya itu seperti ini. Sistem akan mengeluarkan hasil penjumlahan dulu. Oke, ditambah 1, ditambah juga 1. Ketika ini diberi kurung kurawal, nah itu nanti hasilnya ada seperti ini. Hasil yang dikeluarkan, yang ditampilkan itu nanti ada hasil penjumlahan dulu. Ini kan ada tanda petik nya loh, terus ditambah kurung dulu. Ini akan diproses menjadi 1 tambah 1 terus seperti itu. Itu contoh simpelnya dari aritmatika. Nah ini nanti tinggal ditambahin aja, ditambah yang masih ada pengurangan, perkalian, pembagian sama sisa lagi seperti itu. Oke, itu dulu. Nah sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang variabel, tipe data, dan deklarasi. Oke, masih dengan aritmatika juga, soalnya ini masih ada sangkut pautnya di situ, akan lebih enak kalian memahaminya nanti. Selanjutnya di bawahnya saja. Nah, yang namanya deklarasi itu ada sebuah pengenalan. Apa tuh yang dikenalkan? Yang dikenalkan itu adalah variabel. Setiap variabel itu pasti mempunyai tipe data ya. Berarti nanti di dalamnya deklarasi itu ada dua, ada tipe data dan variabel. Nah sekarang bagaimana cara penulisannya? Itu seperti ini. Diawali dengan tipe data dulu. Kita contohkan integer. Kalau di Java itu integer cukup ditulis dengan int, ya, int. Kalau di Pascal itu langsung ditulis semua integer. Nah, kemudian variabelnya, nama variabelnya itu mau apa? Angka 1, karena seperti itu, sama dengan itu 60 misalnya, titik koma, jangan lupa. Nah selanjutnya, bagaimana caranya kita mengeluarkan angkanya Pak? Nah, kita tinggal memanggil saja. Memanggil apa? Memanggil variabelnya. Itu nama variabelnya itu apa? Nama variabelnya itu angka ya, angka 1. Ini ya, nama variabelnya itu adalah angka 1. Nah, 60 keluarkan, karena 60 itu disimpan di variabel angka gitu. Nah ketika ini diberi tanda petik 2 ini nanti akan hasilnya seperti ini. Yang dikeluarkan apa? Angka 1, karena titik 2 itu petik 2 itu nanti akan apa yang dikeluarkan itu di dalam petik 2 tersebut. Oke, selanjutnya ya. Nah gimana caranya kita menambahkan variabel yang lainnya? Bisa ambil aja angka 240 misalnya ya. Nah ini kan saya contohkan dulu yang penjumlahan. Angka 2, variabel yang kedua adalah angka 2 loh. Langsung aja dieksekusi.
kan selesai, bagus hasilnya ini. Nah terus ketika kita ingin memberi keterangan sama persis, nah ini sama persis, ini copy aja nggak apa-apa. Nah ini jelas seperti ini, kita coba execute ya, kita coba execute hasilnya seperti apa. Apakah ini nanti 60 wow ya kan 60-40, soalnya ini tidak ada tanda kurungnya, jadi ini harus kita kurung dulu. Udah selesai ini, kalian tinggal menjumlah, tinggal menambahkan saja, menambahkan yang pengurangan kalian, kebagian dan sisa bagi. Oke, seperti itu ya. Nah nanti untuk video-video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara penginstalannya. Terus sebelum itu nanti pasti ada video tentang project yang struktur kontrol ya, struktur kontrol. Oke, nah itu nanti akan saya buatkan contohnya juga. Saya akan jelaskan bagaimana jalannya programnya seperti itu. Saya harapkan ini akan membantu kalian dalam belajar. Oke, nanti ini tinggal dibuat yang sesuai dengan ketentuannya, misalkan hasil pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah oh ya, sekarang kalau misalkan ini sudah gimana? Nah kalau sudah, ini langsung di copy aja, copy langsung saja, ini dimasukkan di Google Home-nya, Google Home. Nah di sini ada namanya kalian langsung aja memberikan nama dan Listianto atau siapa, silahkan langsung di copy aja, di paste di situ, paste, sudah selesai. Nah, seperti itu, ini tinggal submit aja lah. Gitu, ingat ya, kalian bikinnya yang simpel-simpel aja, nggak harus sama seperti ini. Menurut saya ini juga sudah simpel ya. Kalau kalian ingin membuat yang seperti apa, monggo. Yang penting itu nanti yang dikeluarkan ada nama, ada project aritmatikanya seperti itu. Nah oke, seperti itu ya. Untuk video-video selanjutnya nanti ada struktur kontrol, project struktur kontrol, nanti akan saya jelaskan juga. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya juga kita akan lebih ke arah video pembelajaran seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya, bisa langsung WA ke saya atau tanya ke grup WA ya. Oke, gitu. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.